Chapter 1391, Depat to Godot. Tang Wulin berkata, "Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada Raja Underworld Dou Luo di Star Luo Empire. Ketika perang dimulai, akan." Yali melambaikan tangannya. "Aku memiliki pemahaman yang cukup bagus tentang Raja Underworld Dou Luo. Dia tidak begitu tertarik untuk membunuh orang kecuali jika itu untuk tujuan kultivasi. Selain itu, sama sekali tidak ada artinya baginya untuk membunuh orang biasa pada peringkatnya saat ini. Dia tidak peduli tentang hal ini dan dia juga tidak akan berpartisipasi dalam perang. Saya percaya bahwa kultus Roh Kudus pun tidak mungkin mengendalikan kekuatan dari pangkatnya, tetapi hubungan mereka hanya kolaboratif. Dia bergerak hari ini terutama karena kamu. Penampilan dan momentum Anda yang maju mungkin dapat mengacaukan kenaikannya menjadi dewa sejati di masa depan. Itulah sebabnya ia membuat langkah pada seseorang dari generasi junior seperti Anda. Kalau tidak, bagi seseorang yang sesombong dia pasti akan menunggu sampai kamu tumbuh. Namun, ada juga kemungkinan lain dalam kasus ini. Itulah tepatnya bahwa mereka mungkin telah menemukan jalan pintas menuju ketuhanan. Itulah sebabnya Underworld King Dou Luo dimobilisasi oleh mereka untuk bergerak pada Anda. Selain itu, pertumbuhanmu menarik perhatiannya sehingga dia ingin membunuhmu." Tang Wulin tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Metode apa itu?" "Sudah 10.000 tahun sejak seseorang memiliki terobosan untuk ketuhanan dan alam ilahi sudah jauh dari kita. Bagaimana mereka akan naik ke ketuhanan?" Yali berkata dengan suara yang dalam. "Tidak ada cara untuk memverifikasi apakah alam ilahi masih ada dan tidak ada yang bisa mengkonfirmasinya. Mungkin mereka telah menemukan beberapa pendekatan lain. Tentu saja." Tang Wulin tidak bisa memberitahunya bahwa alam ilahi benar-benar menghilang dan telah tersapu oleh pergolakan ruang waktu karena orang tuanya ada di sana. Namun, kata-kata Yali mengingatkannya pada sesuatu. Tang Wulin tampaknya telah menguasai sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Kemunculan tiba-tiba Roh Kudus Cult selama beberapa tahun terakhir ini dan peluncuran serangan teroris untuk menghancurkan Akademi Shrek dan Tang Sek bukan hanya untuk permusuhan. Jelas bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Jadi apa hubungan tersembunyi dalam masalah ini? Juga, sebagai tanah suci para penguasa jiwa di benua itu, Roh Pagoda sebenarnya berkolusi dengan kultus Roh Kudus. Jadi, apa kepentingan tersembunyi dalam hal ini? Jika target akhir mereka adalah mengembangkan ke arah mencapai keilahian, maka ada banyak cara untuk menjelaskan situasi sekarang. Namun, pertanyaan terakhir adalah bagaimana mereka berencana untuk mencapai target akhir mereka. Pada titik ini, Tang Wulin tidak bisa tidak memikirkannya dalam-dalam. Yali tidak bisa menahan senyum ramah saat dia berdiri mengawasinya. Tidak peduli seberapa muda dia, umurnya yang sebenarnya masih ada. Segala sesuatu yang lain tidak penting baginya dibandingkan dengan sekali lagi memiliki kerabat di sisinya yang memanggilnya Ibu setelah mengalami begitu banyak perubahan kehidupan. Membantu Tang Wulin adalah tugas paling penting baginya sekarang. Sementara itu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan semburan panas di dadanya tanpa alasan. Kereta pikirannya langsung terganggu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yali. "Ibu, apakah kehadiran Anda di sini hari ini akan memengaruhi proses metamorfosis Anda?" Yali menggelengkan kepalanya. "Metamorfosis awal sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah penyempurnaan dan saya akan baik-baik saja. Saya akan menyarankan Anda untuk pergi bersama kami sesegera mungkin karena tugas yang ada sudah selesai. Aku khawatir ketika Raja Underworld Dou Luo masih menatapmu dengan permusuhan di sini. Sebenarnya bukan tugas yang sulit baginya untuk membunuh seseorang jika dia mau. Akan sangat sulit untuk menghentikannya bahkan di tempat dengan pertahanan yang kuat seperti Sekte Tang di sini." Tang Wulin mengangguk. Dia mengerti bahwa dia ingin dia pergi dan kembali ke Dou Luo benua sesegera mungkin. "Ibu, tolong istirahatlah sekarang. Saya akan mengambil cuti saya juga." Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Roh Kudus Dou Luo sebelum kembali ke kamarnya. Tindakannya mengundang kehadiran naga suci Dou Luo hari ini seharusnya menjadi penyergapan terbalik untuk pemujaan Roh Kudus. Dia siap untuk melemahkan kekuatan Roh Kudus Cult, tetapi tidak banyak yang dia tahu bahwa serangan mereka dianggap sia-sia dengan penambahan Dou Luo Roh Kudus yang diteleportasikan. Pada saat yang sama,
Ia juga ditunjukkan jalur baru. Sepertinya limit Douluo bukan batas dari semuanya. Banyak orang mengejar tingkat di peringkat ilahi seperti sekawanan bebek hanya untuk keabadian. Orang tua kandungnya berada di alam ilahi yang asli, namun alam ilahi tersapu oleh pergolakan ruang waktu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika itu adalah kasus bagi orang-orang yang telah naik ke keilahian. Apalagi bagi orang biasa. Dada Tang Wulin tetap menyala panas sehingga dia tidak bisa menahan cemberut. Mungkinkah ini alasan kekhawatirannya? Atau apakah itu karena suasana hatinya terpengaruh atau ada sesuatu yang salah dengan Bloodline Raja Naga Emasnya? Tidak ada reaksi dari Ice God Pearl saat ini sehingga seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kan? Dia mandi dan duduk bersila di tempat tidurnya. Tang Wulin perlahan menutup matanya saat ia mulai memasuki kondisi meditasi. Pertempuran hari ini memungkinkannya untuk memiliki pengalaman mendalam tentang bagaimana masih ada jalan panjang baginya untuk naik ke puncak. Dia masih harus melakukan lebih banyak usaha dan bekerja lebih keras untuk mencapai kemungkinan itu. Lambat laun, dia memasuki negara bagian melupakan dirinya sendiri dan dunia luar. Kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan beredar dengan mudah saat dia mencerna dan menyerap keuntungan dari pertempuran hari ini. The Death Knight yang dihancurkan olehnya memberinya makan dengan energi yang berlimpah. Meskipun Death Knight dipicu oleh kekuatan dunia bawah, semburan energi kematiannya sangat murni sehingga filtrasi dimaksudkan untuk mengubah atributnya menjadi energi murni untuk penyerapan Tang Wulin. Selain mengisi kembali konsumsi tubuhnya, masih ada sisa makanan yang cukup banyak. Akibatnya, ia mendapati dirinya berada dalam kondisi yang agak baik saat ini. Basis kultivasinya tentu akan mendapat manfaat dari ini. Bahkan jika dia hanya bisa menjaga 1/10 energi yang diserap melalui kultivasi, itu masih lebih cepat daripada mengandalkan kultivasi biasa. Tang Wulin kehilangan hitungan waktu. Perlahan-lahan, perasaan aneh muncul dalam pikiran Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah jiwanya melayang ringan dan dia telah dipisahkan dari tubuhnya. Ada sensasi yang sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya membawa jejak dingin yang samar yang melembabkan tubuhnya. Dalam kehampaan, basis kultivasinya tampaknya telah menemukan titik terobosan lain karena meningkat dengan cara yang jelas. Rohnya disimpan di dalam dirinya saat ini. Semuanya terjadi secara alami ketika seluruh orang terbenam dalam kondisi meditasi. Namun, Tang Wulin masih tidak menyadari bahwa ia telah melepaskan lapisan medan energi ke sekitarnya. Itu memancarkan cahaya redup. Jika seseorang dapat merasakan energi ini dari dunia luar, seseorang hanya bisa merasakan intensitas peningkatan basis kultivasinya dan fluktuasi kekuatan jiwa dan tidak ada yang lain. Bahkan Yali yang telah diselubungi oleh kekuatan spiritualnya selama ini hanya bisa merasakan bahwa Tang Wulin telah membuat terobosan dalam proses kultivasinya sekali lagi. Di sisi lain, cincin lingkaran cahaya perak samar mulai muncul di bawah tubuhnya. Rune rumit menutupi seluruh tempat tidur sehingga warna perak bisa menyelubungi tubuh Tang Wulin mengikuti penampilan lingkaran cahaya perak. Tidak hanya tempat tidur menyala, tetapi bahkan rune rumit yang menutupi tanah juga diterangi. Aura yang dipancarkan dari rune ini meniru aura budidaya yang sama segera setelah bersentuhan dengan aura yang dipancarkan dari tubuh Tang Wulin. Aura menutupi seluruh ruangan. Warna perak di tempat tidur tiba-tiba berubah lebih jelas. Cahaya perak tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuh Tang Wulin di saat berikutnya. Cahaya perak menyala sekali saat Tang Wulin menghilang ke udara tipis. Yali duduk di tempat tidur di kamarnya saat dia bermeditasi dengan tenang. Pertemuan dengan Underworld King Douluo terlalu menegangkan baginya. Underworld King Douluo Haluosa adalah kuasi god sejati. Bahkan jika ada kuasi god lain yang ada, hampir tidak mungkin basis kultivasi mereka untuk melampauinya. Bagaimana bisa Yali tidak terganggu untuk mengetahui bahwa sosok yang maha kuasa ini telah menjadi bagian dari pemujaan Roh Kudus? Dia harus bekerja lebih keras untuk membuat dirinya lebih kuat untuk membantu putranya melawan para penguasa jiwa jahat di masa depan. Yali memiliki kesadaran yang mendalam di benaknya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan para penguasa jiwa jahat naik ke ketuhanan. Ini karena dia akan merasakan gelombang ketakutan dan kepanikan yang hebat melalui nadinya setiap kali dia memikirkan seorang guru roh jahat naik ke ketuhanan. Dia memiliki firasat sejak sebelumnya karena basis kultivasinya.
Tidak ada keraguan bahwa umat manusia akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan jika tuan-tuan roh jahat ingin naik ke ketuhanan. Dia tidak merasakan bahwa anak baptisnya sudah benar-benar menghilang pada saat ini dari kamar sebelahnya. Perasaan yang menyenangkan ketika kekuatan jiwa yang lembut terpancar ke seluruh tubuhnya. Panas yang ia rasakan sebelumnya tampaknya telah berubah menjadi sebagian dari kekuatan jiwanya. Basis budidayanya terus meningkat lebih tinggi seolah-olah itu telah menembus penghalang kecil. Dia merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Meskipun dia tidak terlibat dalam kondisi meditasi yang dalam. Dia masih bisa memasuki dunia, melupakan dunia dan dirinya sendiri sepenuhnya sambil terbenam dalam sensasi yang nyaman ini. Namun, dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sudah tiba di tempat lain saat ini. Itu adalah ruangan besar yang tampak megah. Kamar yang sangat besar itu didekorasi secara luar biasa dengan warna merah muda dan emas. Dia duduk di tempat tidur besar. Di permukaan tempat tidur besar, tanda perak samar redup. Di ruangan besar ini yang lebih dari 300 meter persegi, hanya ada satu orang selain Tang Wulin. Dia dengan cemas menatap pria di hadapannya. Dia merasa sangat lega karena langkah pertama akhirnya selesai. Dia dengan hati-hati melepaskan kanopi tempat tidur untuk menyembunyikan segala sesuatu di tempat tidur. Kemudian, dia turun dari tempat tidur dan menghembuskan napas panjang lega. Rencana untuk naik kereta sebelum mendapatkan tiket akan memasuki tahap kritis. Chapter 1392, Board the train first before getting a ticket. Matanya bersinar lebih terang dari biasanya. Tidak ada dandanan di wajahnya yang menawan. Tapi itu berkabut dengan lapisan merah muda saat ini. Dia sangat luar biasa. Dia mengangkat tangannya dan membelai pipinya yang panas. Dia berbalik dan melirik kanopi tempat tidur di belakangnya. Rasa malu muncul dalam hatinya sekaligus. Dai Yuner, oh, Dai Yuner. Jangan bertindak terlalu tak tahu malu. Meskipun dia berpikir seperti itu di dalam hatinya, dia tidak memiliki penyesalan sedikit pun saat melakukan ini. Bagaimana dia bisa bersama-sama dengannya jika dia tidak melakukan sesuatu seperti ini? Dia akan merebut orangnya terlebih dahulu kemudian pindah untuk merebut hatinya. Ini adalah taktik yang direncanakan oleh Dai Yuner untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak menghabiskan waktu lama dengan Tang Wulin, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang karakternya. Dia tahu bahwa dia memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kuat dan dia teguh pada keyakinannya. Hampir mustahil baginya untuk mengejarnya dalam upaya untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Dia memiliki hubungan yang begitu mendalam dengan Gu Yue. Meskipun Gu Yue tidak mengikuti sisinya kali ini karena alasan yang tidak diketahui, masih sangat sulit baginya untuk mendapatkan rahmat baiknya. Namun, jika sesuatu terjadi di antara mereka, dia percaya bahwa dia pasti bisa menemukan pelanggaran itu. Dia sudah menemukan banyak metode tindak lanjut juga. Tindakan centil dan penyimpangan bukan apa-apa. Selain itu, dia masih punya ide yang lebih baik. Tempat ini adalah pelataran dalam istana. Siapa yang akan mengira bahwa Dai Yuner akan dapat merusak kamar Tang Wulin di markas Tang Sek dan meletakkan satu kali menggunakan transfer arai yang sangat berharga. Setelah arai menyelesaikan transfer, materi yang tak terlihat itu akan benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tang Wulin pergi sendirian kemarin dan dia cukup mabuk saat itu. Bukan tugas yang sulit baginya untuk memasuki istana tentu saja karena basis budidayanya yang mengesankan. Pada keesokan paginya, ketika dia akan menemukan bahwa dia berada di kamar kerja Dai Yuner dan mengetahui bahwa mereka bahkan sudah saling kenal, maka bahkan 100 bulan tidak akan membebaskan rasa bersalahnya. Dia hanya perlu mengatakan sesuatu tentang bagaimana dia tidak tahu tentang situasi ketika dia oleh dia saat itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghilangkan stigma dari namanya secara nyata. Hehe. Bahkan jika saya gagal menjadi istri resminya, mungkinkah saya masih belum bisa menjadi selirnya saat itu? Selain itu, mungkin dia akan memperbaiki situasi sendiri karena karakternya. Mengenai bagaimana dia masuk ke tempat ini di sini, aku masih akan menanyakannya nanti. Orang-orang yang diatur untuk berada di Sekte Tang akan menjadi saksi kembalinya Tang Wulin ke Sekte Tang. Tempat ini adalah kamar kerja wanita itu. Jadi bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri untuk merealisasikan rencana hari ini?
Dai Yuner telah kehilangan hitungan berapa kali dia melakukan simulasi dan berapa banyak usaha yang dilakukan. Dia hampir mengosongkan tabungannya juga. Selain dirinya sendiri, hanya ada ayahnya yang menyadari seluruh rencana ini. Dia menghabiskan paling banyak dalam mengatur susunan jiwa. Arai sangat rumit dan dia sudah mulai menyiapkan Arai selama tahap awal pertempuran 5 dewa. Untuk menghindari perhatian Tang Wulin, dia hanya bisa meletakkan sebagian kecil dari Arai setiap hari. Tidak hanya efek Arai dijamin, tetapi dia juga harus menghindari pemberitahuan Tang Sek. Jika bukan karena status Dai Yuner yang agak tinggi di Tang Sek selain identitasnya sebagai putri dan bantuan dari teman-temannya, akan sangat sulit untuk mencapai ini. Pengaturan dan kontrol Arai semuanya dilakukan sendiri secara pribadi. Akhirnya, titik krusial berhasil hari ini. Dia melakukan beberapa upaya untuk amandemen seluruh rencana untuk memastikan kesuksesan lengkap sebelum dia memohon kepada ayahnya. Pada akhirnya, Dai Tianling menyetujui rencananya dengan mempertimbangkan manfaat kekaisaran. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan beberapa barang yang dia gunakan. Alkohol yang diberikan kepada Tang Wulin hari ini adalah salah satu contohnya. Itu bukan secangkir anggur beracun karena Dai Yuner tidak akan pernah melakukan itu. Itu adalah anggur tonik yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Kekaisaran. Efeknya sangat sederhana dan langsung. Anggur itu dimaksudkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat rahasia batin tuan jiwa, dan memelihara kekuatan jiwanya. Secangkir anggur itu cukup untuk meningkatkan basis budidaya kekuatan jiwanya dengan 1 peringkat meskipun basis budidaya Tang Wulin saat ini. Ini karena anggur obat seharusnya menjamin peningkatan jiwa master sangat. Akibatnya, hampir tidak ada efek samping. Tentu saja, seseorang tidak boleh minum terlalu banyak anggur ini karena terlalu sering menggunakan produk ini akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil. Namun, selalu ada dua sisi dari segalanya. Efek samping anggur obat itu meskipun tidak kuat tetapi masih ada. Sebagai contoh, seseorang akan memasuki kondisi meditasi yang dalam ketika efek obat dipicu. Contoh lain adalah bahwa darah seseorang akan mendidih secara alami. Ini akan mengakibatkan tubuh seseorang menjadi hipersensitif terhadap sensasi sentuhan pada tubuh dan emosi dalam hati seseorang. Kondisi itu akan bertahan untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata-kata yang lebih sederhana, itu akan membuat seseorang sangat mudah untuk menjadi impulsif dan bahkan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Jadi, umumnya setelah perkembangannya, hanya cocok untuk mengkonsumsi obat ini ketika pasangannya ada di pihak mereka. Kalau tidak, efek sampingnya akan agak merepotkan. Dai Yuner juga secara sengaja bertanya dari staf di Pusat Penelitian Kekaisaran mengenai metode pemberian obat dan apa efeknya pada berbagai jenis orang. Efek samping dari obat ini lebih parah ketika digunakan pada orang dengan atribut fisik super kuat seperti Tang Wulin. Jika dikonsumsi oleh master jiwa biasa, efek dan efek samping dari anggur obat akan lebih rendah sebaliknya. Ini karena obat itu juga menstimulasi potensi tubuh pada saat yang sama dengan memberinya nutrisi. Semakin kuat potensi seseorang, semakin baik efek obatnya. Demikian pula, sensitivitas tubuh terhadap efek samping juga akan lebih besar. Putih mutiaranya menggigit anggota tubuhnya yang lebih rendah. Dai Yuner menekan rasa malu di kepalanya saat dia berbalik dan memandangi kanopi di tempat tidur. Dia sudah bisa secara tidak jelas mendengar napas Tang Wulin tumbuh sedikit cepat. Anggur obat harus menunjukkan efek tentang sekarang. Pada saat yang sama ketika itu memperkuat kekuatan jiwanya dan menstimulasi tubuhnya. Efek sampingnya harus mulai bertindak juga. Tang Wulin tidak akan terlalu jernih saat ini tetapi sensitivitas fisiknya akan sangat tinggi. Pada titik ini, wajah menawan Dai Yuner memerah merah sekali lagi seperti apel matang. Pada kenyataannya, dia juga tidak begitu yakin apa yang harus dilakukan. Namun, dia hanya sedikit ragu sebelum melepas piyamanya dengan tekad. Pakaian atasnya berlapis kasa dilepas dengan lembut. Kulit putih mutiara menggigit bibir bawahnya ketika dia berbalik dan melihat ke arah kanopi tempat tidur. Akhirnya, dia mengangkat lapisan partisi yang memisahkan mereka dan bosan keranjang. Di tempat tidur, permukaan kulit Tang Wulin memerah karena kecepatan napasnya yang cepat. Aura yang berkembang meledak dari seluruh orangnya.
Aura maskulinnya yang tebal membuat Dai Yuner merasa mabuk kasih sayang. Wajahnya yang menawan memerah bahkan lebih merah. Lalu, dia tiba-tiba menyadari masalah. Dia tidak tahu bagaimana cara melakukan hubungan intim. Semua rencana sebelumnya tentang cara memindahkan Tang Wulin ke kamarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa dia dapat melakukan kontrol penuh terhadapnya. Namun, Dai Yuner mendapati dirinya agak terkejut ketika datang ke sesi praktik langsung. Sebagai sang putri, dia tidak bisa menanyakan masalah ini dari orang-orang di sisinya. Dia bahkan tidak bisa meminta kerabatnya. Pria yang dia cintai itu benar sebelum dirinya. Tetapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Dai Yuner mengertakkan giginya berulang kali saat dia terus-menerus mengingat deskripsi hubungan seksual yang dia dengar di masa lalu lebih dari 2 dekade dalam benaknya. Sepertinya dia mendengar dari saudara laki-lakinya bahwa ketika seorang pria dan wanita bersama, mereka akan tidur bersama. Seharusnya begitu caranya. Bagaimana dia akan tidur jika dia duduk? Dai Yuner merasa cemas di hatinya. Keringat menutupi dahinya sekaligus. Dia memikirkan masalah ini berulang-ulang sebelum perlahan-lahan bersandar pada Tang Wulin dan memeluk tubuhnya dari belakang. Sesuatu benar-benar berubah karena tindakannya. Tubuh Tang Wulin menggigil sekali dengan cara yang sangat jelas setelah dipeluk olehnya. Permukaan kulitnya semakin memerah. Uap naik dari tubuhnya dengan tidak jelas. Aura maskulin seorang pria membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Gelombang sensasi aneh terpancar ke seluruh tubuhnya saat dia tanpa sadar mulai gemetaran. Gu Yue, gumam Tang Wulin. Dai Yuner menggigit bibir merahnya sekaligus ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang baik tentang Gu Yue? Dia bahkan tidak di sini di sisimu. Aku yang ada di sisimu sekarang. Dia melepas pakaian atas Tang Wulin dengan cara yang agak canggung. Melakukan tugas-tugas yang benar-benar asing bagi dirinya sendiri benar-benar agak sulit baginya. Pada saat dia berhasil melepas pakaian atas Tang Wulin, dia sudah basah kuyup di keringat wangi. Wajahnya yang memerah-memerah saat dia melihat otot-otot yang kuat di tubuh Tang Wulin. Tetapi tatapannya semakin kuat dari sebelumnya. Chapter 1393, Go for Wool and Come Back Soon. Kamu milikku. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkan Star Luo. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari liontin yang tergantung di leher Tang Wulin. Itu adalah skala berwarna platinum yang menyerupai shell. Itu sangat cocok untuk Tang Wulin. Apa itu? Dai Yuner secara naluriah menyentuhnya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar dan tegas meraih telapak tangannya. Dan dia melihat Tang Wulin membuka matanya. Pada jarak yang begitu dekat, matanya tampak lebih cantik, meskipun saat ini sedikit merah. Dengan tambahan napasnya yang agak berat, Dai Yuner merasa sedikit terkejut dan sedikit rasa takut mulai merayap ke dalam hatinya. Di mana aku? Kata Tang Wulin dengan susah payah. Kenyamanan dan peningkatan yang dia rasakan saat berkultivasi benar-benar telah memunculkan keadaan motivasi yang mendalam pada dirinya. Namun, ketika efek samping dari obat mulai berlaku, Pearl Ice God dalam skala Silver Dragon King di dadanya mulai melepaskan pulsa dingin untuk menyeimbangkannya. Namun, obat ini sendiri tidak beracun dan sama sekali tidak berbahaya bagi Tang Wulin. Oleh karena itu, meskipun efek sampingnya agak ditekan, Tang Wulin masih terpengaruh. Dai Yuner bersandar di atasnya. Tubuh lembut dan halusnya secara bertahap membuat Tang Wulin sadar. Tepat ketika dia hendak menyentuh skala Silver Dragon King, dia bangun. Mata mereka bertemu. Dai Yuner merasa seolah-olah semua pori-porinya mengembang dalam sekejap. Rambutnya berdiri dan jantungnya dipenuhi dengan kecemasan yang sulit untuk dijelaskan. Pikirannya menjadi kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir dia akan pingsan setelah minum obat. Kenapa dia bangun sekarang? Tang Wulin mulai sadar kembali. Namun, dia juga bisa merasakan darahnya mendidih pada saat bersamaan. Energi panas yang aneh namun kuat muncul di dalam dirinya. Detak jantungnya bertambah cepat. Kulit pergelangan tangan yang halus dan lentur yang dipegangnya di tangannya dan gadis muda di depannya yang praktis tidak mengenakan apa-apa adalah godaan besar baginya. Apa yang salah dengan saya? Sejak kapan saya menahan diri menjadi selemah ini? Ketika pikiran Dai Yuner menjadi kosong,
Pikiran Tang Wulin sendiri adalah tumpukan lumpur. Dia tidak bisa memahami apa sebenarnya situasi yang dia temukan. Baru sekarang Dai Yuner menyadari bahwa beberapa hal tidak sesederhana yang dia kira. Dia awalnya berharap bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan sendirinya begitu dia mendapatkan Tang Wulin di sini dan obatnya memberikan efeknya. Semuanya seharusnya terjadi seperti yang dikatakan novel itu. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi Tang Wulin dalam kenyataan, terlepas dari seberapa bersedia dia untuk menindaklanjuti rencananya sendiri, pada saat ini, satu-satunya harapannya adalah menemukan lubang dan bersembunyi di dalamnya. Ini benar-benar membuatnya cemas. Dan itu juga memalukan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dai Yuner hanya punya satu pikiran di kepalanya saat ini. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan mati." Tang Wulin juga dalam keadaan grogi. Tampaknya ada api yang menyala di matanya. Dan bidang penglihatannya mulai kabur. Dia jelas melihat bahwa itu adalah Dai Yuner. Tetapi pada saat berikutnya, kesadarannya mulai memudar. Panas di dalam dirinya naik. Bahkan Ice God Pearl tampaknya tidak berdaya untuk menghentikan perkembangannya. Atau mungkin Ice Pearl tidak menekannya sama sekali. Visinya buram. Dan dia tampaknya telah melihat sekilas orang yang paling dicintainya. Gu Yue, kata Tang Wulin kosong. Ketika dia mendengar nama itu, Dai Yuner menggigil seolah dia kedinginan. Dia juga langsung terkejut kembali ke akal sehatnya. Pikiran pertamanya adalah obatnya ternyata efektif. Kalau tidak, Tang Wulin tidak akan memanggil nama itu sambil menatapnya. Persetan dengan itu. Aku akan mati jika aku mati. Ketika dia memikirkan hal ini, dia menguatkan dirinya sendiri seolah-olah dia akan memberi makan dirinya sendiri kepada seekor naga. Dia mengertakkan giginya dan bergerak mendekat, memeluk pinggang Tang Wulin. Dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tetapi dia tidak bisa kurang peduli. Dia memutuskan untuk berimprovisasi. Seperti yang diharapkan, Tang Wulin merasakan stimulus eksternal yang kuat. Tubuhnya bergetar dan esensi darah yang melonjak dalam dirinya bangkit kembali. Seperti yang diprediksi Dai Yuner. Karena esensi darah Tang Wulin yang kuat dan dengan bantuan obat, efeknya akan beberapa kali lebih besar daripada ketika digunakan pada orang biasa. Raungan naga rendah sepertinya berasal dari tenggorokannya. Dia secara naluriah memeluk Dai Yuner. Ketika dia melakukan kontak dengan kulitnya, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Dia sangat membutuhkan titik ventilasi. Dai Yuner menutup matanya. Meskipun dia sangat cemas dia bisa mati. Dia tidak punya niat untuk mundur. Tang Wulin adalah Tang Wulin. Meskipun obat telah membawa esensi darahnya ke titik didih pada saat ini, stimulus intens juga membuat semangatnya sedikit berubah. Dia mengambil kesempatan ini untuk menggigit lidahnya dan rasa sakit menyentak kesadarannya kembali. Dia mendorong Dai Yuner ke samping. Menjauh dari pelukannya, dia menggeram. "Kamu bukan Gu Yue." Dia bahkan tidak bisa mengenali siapa orang di depannya. Namun, dia bisa memastikan bahwa orang yang ada dalam pelukannya bukanlah orang yang dia cintai. Dai Yuner jatuh ke tempat tidur karena dorongannya. Kesedihan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Bahkan sekarang, dia hanya memikirkannya. Apakah dia tidak menyukaiku sedikit pun? Pada saat ini, skala Silver Dragon King berwarna platinum tiba-tiba meledak dengan cahaya terang. Gelombang udara dingin dilepaskan dari dalamnya setelah diaktifkan oleh skala Silver Dragon King. Tepatnya aura Ice God Pearl. Tang Wulin merasa seolah-olah seseorang telah menumpahkan seember air es padanya. Dia segera sadar. Pada saat ini, ada kesibukan gerakan dan bayangan yang terlalu dikenalnya di hadapannya. Rambutnya yang panjang, halus, dan perak jatuh longgar di bahunya. Mata ungu besarnya yang cerah seperti kristal ungu. Dia mengangkat tangan dan memberikan kendali atas Dai Yuner di sampingnya. Dai Yuner saat ini dalam keadaan bingung. Dai Yuner bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat siapa pendatang baru ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Kemudian, dia merasakan dunianya terbalik ketika lingkungannya menjadi gelap. Tang Wulin hanya melihat Dai Yuner didorong ke bawah tempat tidur di bawah paksaan kekuatan jiwa. Ketika dia melihat orang di depannya,
Mata Tang Wulin kembali kabur. Air es yang semula menenangkan hasratnya kini bagaikan percepatan. Api membakar gairahnya membakar lagi. Panas. Sangat panas. Gu Yuena juga terkejut ketika melihat Tang Wulin di depannya. Dia datang ke sini karena dia merasakan gangguan intens dalam emosi Tang Wulin melalui skala Silver Dragon King. Bahkan sepertinya hidupnya dalam bahaya. Namun, dia tidak berharap menyaksikan pemandangan seperti itu ketika dia tiba. Nalurinya yang pertama adalah menyerahkan diri pada rasa malu dan marah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Tang Wulin dan Dai Yuner akan terhubung. Namun, ketika dia merasakan perubahan dalam aura Tang Wulin, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Tang Wulin jelas tidak waras saat ini. Juga, begitu dia berteleportasi di sini, dia melihat Tang Wulin mendorong Dai Yuner pergi. Meskipun dia masih marah, dia bisa tahu apa yang sedang terjadi. Dai Yuner pasti telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk merangsang tubuh Tang Wulin. Itu juga merupakan stimulus yang sangat kuat. Kulit Tang Wulin menjadi semerah udang yang dimasak. Sepertinya ada nyala api menari di matanya. Apakah itu kamu? Suaranya sedikit serak dan bahkan bergetar. Sementara tubuhnya juga menggigil. Dia tampak seperti menahan rasa sakit yang tak terkatakan. Apa yang terjadi padamu? Pikiran Tang Wulin benar-benar kosong. Bahkan dalam kondisinya saat ini, dia bertahan dan menunggu sampai penampilan Gu Yuena. Ketika dia melihat kekasihnya muncul di hadapannya, tali terakhir dalam dirinya tersentak. Dia tiba-tiba menggeram dan memeluk Gu Yuena dengan erat. Bibirnya yang panas menyegel setiap pertanyaan yang dia miliki. Aura menyala langsung membuat pikiran Gu Yuena menjadi kosong sesaat juga. Kemudian, dia merasakan tangan besarnya dan kuat di bagian sensitifnya. Pada saat itu, Dai Yuner berada di posisi yang paling canggung. Dia tidak bisa berbicara atau bergerak. Dia dikelilingi oleh kegelapan di bawah tempat tidur. Tetapi dia bisa dengan jelas mendengar suara aktivitas di atasnya. Tidak mungkin, apakah mereka? Siapa itu? Dia tidak memperhatikan pendatang baru. Dia hanya memiliki perasaan samar bahwa itu adalah seorang wanita. Namun, dia telah mendengar kata-kata Tang Wulin. Mungkinkah itu Gu Yue? Apakah dia ada di sini juga? Untuk sesaat, Dai Yuner merasa sangat malu dan marah sehingga dia bisa mati. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi yang sangat canggung. Setelah jeda sesaat, Gu Yuena tidak punya pilihan selain menempatkan telapak tangannya yang menghadap keluar ke tubuh Tang Wulin. Tidak, saya tidak bisa melakukan ini. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, aura saya mungkin merangsang aura Raja Naga Emas untuk membangkitkan kembali. Jika itu terjadi, dia akan dalam bahaya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia berhasil mengangkat tangan dan dia menekan skala Silver Dragon King di leher Tang Wulin. Dia memasukkan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan aura Ice God Pearl yang seharusnya menekan emosi menyala saat Tang Wulin. Namun, dia segera menyadari bahwa semuanya sia-sia. Aura Dewa Es Mutiara memang muncul. Tetapi dalam kondisinya saat ini, itu seperti menuangkan minyak ke atas api. Chapter 1394 Gu Yue. Obat Tang Wulin sendiri adalah suplemen yang tidak berbahaya bagi tubuh. Sebaliknya, itu membawa manfaat besar bagi pengguna. Ice God Pearl memiliki tingkat kesadaran tertentu. Ketika itu tidak bisa merasakan ancaman apapun, aura yang dilepaskannya akan terbatas. Selain itu, esensi darah Tang Wulin telah mencapai titik didihnya. Itu bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh Ice Pearl. Gu Yuena merasakan tubuhnya menjadi dingin. Pakaiannya sudah terkoyak oleh Tang Wulin. Dia berbaring di sana ketakutan ketika dia merasakan tangan-tangan panas yang seperti besi solder tanpa henti mencari-cari tubuhnya. Stimulus yang kuat juga membuat emosinya sendiri liar. Ini berbeda dibandingkan dengan ketika Tang Wulin berubah menjadi naga darah sebelum ini. Pada saat itu, emosinya juga liar. Tetapi keliarannya dipenuhi dengan aura kehancuran. Saat ini, ia sangat panas saat ia diliputi oleh panas invasif. Garis keturunan mereka memiliki akar yang sama dan mereka saling menarik. Selain itu, mereka berdua dipenuhi dengan cinta sejati untuk yang lain. Setelah cemas sesaat, emosi Gu Yuena mulai kehilangan kendali juga.
Dia secara insting mengembalikan pelukan Tang Wulin. Gu Yue, terdengar suara yang dalam dan serak. Tubuh indah Gu Yuena bergetar. Air mata mulai jatuh dari sudut matanya. Pada akhirnya, dia adalah orang yang benar-benar dia cintai. Mata Gu Yuena dipenuhi dengan air mata. Namun, dia masih berpegangan erat padanya. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia berteriak, "Bodoh! Tidak akan bangun. Saya tahu Anda sudah sembuh. Hanya saja Anda tidak ingin menerima kenyataan. Tetapi apakah Anda bahkan bersedia memberi saya ini sekarang? Bahkan jika kamu, aku tidak menginginkannya. Bangun, naik." Dalam sekejap, mata ungu Gu Yuena berbinar. Sepertinya ada dua vortisitas perak di kedalaman matanya, melahap semua yang ada di sekitar mereka. Tampaknya ada gelombang kejut emosional yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung dalam vortisitas perak. Dia menghela nafas lembut. Pandangannya berubah sedikit dan transformasi aneh terjadi. Itu adalah naluri alami bagi seorang pria. Tubuh goyang, beriak. Indah di pelukannya telah mengusir semua alasan dari pikiran Tang Wulin. Dia membebaskan semua hambatan melalui kerja kerasnya. Dia melakukan tugas dengan penuh semangat dan urgensi besar. Tubuhnya yang indah gemetar ketika dia merasakan panas yang menyengat mendekat. "Kekasihku," terdengar suara gemetar Gu Yuena. Dengan geramannya yang dalam, tubuh mereka mengalami perubahan aneh. Pola seperti jaring emas yang menyerupai sisik muncul di tubuh Tang Wulin. Demikian pula, pola skala seperti web perak muncul di Gu Yuena pada saat yang sama. Mereka saling berpelukan erat. Sinar emas dan perak terus bersinar lebih terang dan akhirnya membentuk sinar 9 warna. Itu menyelimutinya seperti kepompong besar. Di tengah-tengah suara kontak yang kuat dan tergesa-gesa, terengah-engah yang lembut dan tanpa henti berangsur-angsur naik di nada. Di bawah sampul cahaya 9 warna, kedua kekasih itu akhirnya bersatu kembali dalam situasi ini. Efek panas dari obat mulai mereda. Aura Golden dan Silver Dragon Kings dicampur bersama. Jiwa dan tubuh mereka bangkit berulang kali dalam pancaran 9 warna. Sepanjang malam, mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagi orang lain, malam itu tidak bisa tidur. Yang mulia, sosok muncul di samping sisi Kaisar Star Luo Empire. Dai Tianling diam-diam dan membungkuk. Dai Tianling melihat langit yang cerah di luar. Alisnya terjalin erat. Belum selesai, ekspresi orang itu menjadi aneh. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya begitu. Sebagai subjek yang paling dapat diandalkan yang mulia, dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Dai Tianling. Namun, bahkan dia merasa bahwa insiden saat ini sedikit membingungkan. Ekspresi Dai Tianling berubah masam. Ini terlalu lama. Bagaimana Yuner bisa menerimanya? Apakah mereka membuat banyak kebisingan? Orang itu mengangguk sedikit. Namun, Anda bisa tenang, Yang Mulia. Saya sudah memerintahkan semua orang di sekitarnya untuk membersihkan tempat itu. Tidak ada yang akan mendengar mereka. Ekspresi Dai Tianling menjadi sangat aneh. Itu juga yang pertama baginya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Ketika dia memikirkan fakta bahwa ini adalah pengalaman pertama putrinya. Sebagai seorang ayah, dia memiliki emosi yang bertentangan. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak bisa mengatasi kebencian yang dia miliki untuk bocah itu bahkan jika dia mencabik-cabiknya saat dia masih hidup. Namun, dia juga merasa sedikit terhibur pada saat bersamaan. Lagi pula itu berhasil. Meskipun demikian, apakah tubuh pemuda itu terbuat dari baja? Sudah sepanjang malam, Tang Wulin tidak pernah merasa sebahagia dia pada hari itu. Sejak kepergian orang tuanya ketika dia berusia 10 tahun. Satu-satunya saat dia merasakan kebahagiaan seperti itu adalah selama festival tanggal nasib Dewa Laut ketika Gu Yue setuju untuk mengencaninya pada akhirnya. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir. Kali ini, dia tidak hanya bahagia secara emosional, tetapi juga secara fisik. Pada tengah malam, dia sudah pulih dari efek obat. Namun, pemandangan di depannya masih membuat pembuluh darahnya mengembang. Tubuh wanita cantik itu berbaring horizontal di depannya. Dia tidak tahu mengapa dia ada di sana bersama Gu Yuena. Tetapi dia juga tidak punya niat untuk mencari tahu. Pada saat itu, dia hanya ingin memperpanjang kebahagiaan ini. Yang lebih mengejutkannya adalah auranya berbeda.
Meskipun penampilannya sama seperti sebelumnya. Sedikit perubahan dalam suaranya dan cara dia memandangnya berbeda dari bagaimana Gu Yuena bertindak. Itu dia. Itu dia. Dia kembali. Dengan kekuatan spiritualnya di spirit domain. Tang Wulin dapat sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa orang yang ada di tangannya saat ini adalah gadis yang paling ia rindukan di hatinya dan yang ia harap akan kembali ke sisinya. Karena mereka sudah dalam kondisi seperti itu. Apalagi yang harus dipikirkan? Terlebih lagi, orang di bawahnya sepertinya telah melupakan semua pengekangan. Dia telah membuka semua kunci dan dengan penuh semangat mencari lebih banyak. Sinar 9 warna yang aneh mengelilingi dan menyinari mereka. Dia masih mengendalikan emosinya dan segel Raja Naga Emas belum rusak. Sebaliknya, Tang Wulin dipengaruhi oleh aura Gu Yuena. Menjadi tenang dan sunyi. Semua emosi negatifnya tampaknya telah dibersihkan dengan bersih dari sistemnya selama saat paling bahagia dalam hidupnya. Oleh karena itu, seorang pria harus memiliki seorang wanita di sisinya. Tang Wulin merasakan ini dalam-dalam. Dia memeluknya erat dan merasakan kehangatannya. Tubuh mereka tidak seperti orang biasa. Mereka tidak istirahat sepanjang malam. Dia menghela nafas panjang. Tang Wulin telah kehilangan hitungan berapa kali mereka bercinta malam itu. Dia merasakan sinar matahari menyinari dirinya melalui jendela. Dia terus memeluknya erat, tidak mau membiarkannya pergi. Gu Yue, panggilnya pelan di sebelah telinganya. Gumam Gu Yue lembut. Matanya tertutup rapat sementara wajahnya yang cantik memerah. Aku mencintaimu. Tang Wulin menanam ciuman ringan di bibirnya. Gu Yuena akhirnya membuka matanya. Memperlihatkan murid-murid ungu yang berkilau. Dia menatap Tang Wulin di depannya. Dia sepertinya ingin mencap ingatannya tentang dirinya ke dalam jiwanya. Dia menjawab dengan lembut. Aku juga mencintaimu. Tang Wulin memeluk tubuhnya yang cantik dengan erat. Tubuhnya berdenyut lagi. Gu Yuena sedikit mengernyit. Tang Wulin dikejutkan oleh ini. Maaf saya. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menariknya mendekat. Ini adalah istana kekaisaran bintang Luo. Kita harus pergi. Tang Wulin tertegun. Dia tiba-tiba ingat di mana mereka berada. Dan gairahnya agak mereda. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sinar 9 warna yang tampaknya telah mengambil bentuk. Gu Yuena mengangkat tangannya dengan malas dan mengetuk cahayanya dengan ringan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan mutiara 9 warna dari mulutnya. Tampaknya pusaran segera muncul di sekitar mutiara. Itu menyedot semua cahaya dari luar dan melonjak ke tubuh mereka. Tang Wulin merasakan gelombang energi yang sangat kuat memasuki tubuhnya. Garis keturunannya dibersihkan. Dan jiwanya dimurnikan. Kekuatan jiwanya tumbuh liar seperti geyser panas. Mereka dimandikan dalam cahaya 9 warna. Sisik mereka secara bertahap muncul dan menutupi tubuh telanjang mereka. Gu Yuena memindahkan pinggulnya. Dengan gerutuan lembut, dia akhirnya berpisah dengannya. Dia berbalik ke arah lain. Sedikit malu. Chapter 1395, Wulin. I love you. Tang Wulin merasa seperti yang dia lakukan setelah menyelesaikan transformasi Dewa Naga dengan Gu Yuena. Namun, tidak seperti yang terakhir kali. Ini bukan peningkatan sementara. Sebaliknya, basis kultivasinya justru membaik. Gu Yuena bangkit dan berkata dengan lembut. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Saat dia mengatakan ini, cahaya perak berkelip di sekitar tubuhnya ketika elemen spasial melonjak. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan dan menekan tempat tidur. Dengan kilatan cahaya perak, mereka menghilang dari tempat tidur pada saat bersamaan. Mendengus teredam datang dari bawah tempat tidur. Setelah beberapa saat, Dai Yuner merangkak keluar dari situ. Karena ini adalah kamar tidurnya. Bahkan ketika dia merangkak keluar dari bawah tempat tidurnya, tidak ada jejak debu padanya. Namun, dia memiliki 2 lingkaran hitam besar di matanya. Ekspresi wajahnya juga sangat aneh. Bahkan ada sedikit teror. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Bukan manusia. Mereka bukan manusia. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil seolah dia kedinginan. Dia melihat tubuhnya yang lemah dan indah. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menahannya. Apakah pria itu benar-benar manusia? Dia melihat akibatnya di tempat tidurnya.
Pada saat itu, Dai Yuner merasa ingin menangis. Tetapi dia tidak menangis. Dia telah memeras otaknya untuk datang dengan rencananya yang cerdik. Tetapi dia akhirnya menjadi gaun pengantin wanita lain. Pada saat itu, dia ingin sekali menabrak dirinya sendiri ke dinding dan mati. Namun, dia juga dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi sesudahnya. Jika dia adalah wanita itu malam itu, apakah dia masih hidup? Pantas. Tidak heran kalau dia menyukainya dan bukan yang lain. Mereka bukan manusia. Salah satu dari mereka, cahaya perak berkedip. Ketika mereka muncul kembali, Tang Wulin menyadari dengan kaget bahwa dia telah tiba di hutan bersama Gu Yuena. Tubuh mereka berdua benar-benar tertutup sisik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Gu Yuena tertutup sisik naga perak. Namun, kontur menarik dari tubuhnya masih terlihat sempurna. Meskipun mereka memiliki malam yang menyenangkan, Tang Wulin langsung merasa seolah-olah darahnya dibakar lagi. Dia secara insting memeluk pinggang rampingnya. Gu Yue. Ketika Gu Yue merasakan napas panas teriknya, dia segera melompat kaget. Dia tersipu dan berkata, "Apakah kamu tidak punya cukup?" "Tidak. Aku tidak akan punya cukup bahkan untuk seumur hidup." Sebagai pemula, setelah dia baru-baru ini merasakan keajaiban persatuan mereka, tidak mungkin dia tidak akan tergoda. Gu Yuena memberinya pukulan lembut. "Kenapa kamu dengan Dai Yuner?" Tang Wulin sedikit terpana. Tiba-tiba dia teringat akan situasinya semalam. Sambil mengerutkan kening, dia menjawab, "Saya tidak tahu. Saya ingat dengan jelas bahwa saya telah kembali ke markas Tang Sekte tadi malam." "Oh ya, kami diserang oleh pemujaan Roh Kudus tadi malam. Penyerang kami adalah..." Dia menceritakan kejadian itu dari malam sebelumnya. Ketika dia mencapai bagian di mana dia kembali ke markas Tang Sekte untuk berkultivasi, dia tidak bisa ingat bagaimana dia berakhir di kamar tidur Dai Yuner. Dia bahkan kehilangan kendali atas emosinya untuk sesaat. Dia pasti memberimu sesuatu untuk dimakan yang membuatmu seperti itu. Dai Yuner ini benar-benar, ketika dia memikirkan fakta bahwa seseorang telah dengan sengaja merencanakan untuk melakukan sesuatu yang jahat dengan pria yang dia lewatkan ini. Gu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang ke arah Tang Wulin. Namun, tindakannya ini menggelitik hati Tang Wulin. Lengannya di sekelilingnya mulai berkelakuan buruk lagi. "Jangan bergerak." Gu Yuena meraih tangannya. Dia meletakkan kepalanya di dadanya dan merasakan kehangatannya. "Aku bisa mendengar semua yang Naer katakan kepadamu," desahnya pelan. Tang Wulin menjawab, "Apakah kamu bangun karena tadi malam? Di mana Naer?" Tang Wulin baru saja teringat Naer. Gu Yuena mengangkat kepalanya. Tampak sedikit bingung saat dia menatapnya. "Kadang-kadang, bahkan aku tidak tahu apakah aku Gu Yue atau Naer. Meskipun aku berusaha keras untuk tidak bergabung dengannya karena aku ingin dia tetap ada. Bagaimanapun juga kita adalah satu tubuh. Dengan peningkatan basis kultivasi saya, kami akan tetap bergabung bersama. Tadi malam, sepertinya kita sudah menggabungkan sebagian besar dari diri kita. Awalnya, aku berpikir bahwa jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kita, orang lain akan menghilang sepenuhnya. Namun, saya tidak berpikir bahwa itulah masalahnya sekarang. Setelah penggabungan tadi malam, kami tampaknya saling mengisi. Hanya ingatan kita yang digabungkan." Ini mengejutkan Tang Wulin. Dia kehilangan kata-kata. Gu Yuena melanjutkan, "Dia sangat menyukaimu. Saya mulai menyukai Anda karena pengaruhnya di awal. Kalau tidak, semua yang terjadi setelah itu tidak akan terjadi. Namun, dia tidak tahu bahwa dia seharusnya tidak membangunkanku. Aku seharusnya menahan rasa iriku sendiri juga. Jika saya tetap tertidur, dia mungkin dapat membuat beberapa keputusan sendiri. Mungkin, kalian berdua bisa berakhir bersama." "Apa maksudmu?" Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Gu Yuena menunduk dan tidak menatap mata Tang Wulin. "Jika kita menjadi musuh suatu hari, akankah kamu membunuhku?" Tanpa ragu, Tang Wulin menjawab, "Tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa menjadi musuh?" Senyum masam muncul di ujung bibir Gu Yuena. Dia memeluk Tang Wulin lebih erat. "Kamu tidak mengerti. Bagaimana jika suatu hari saya memutuskan untuk menghancurkan seluruh dunia? Apakah Anda akan tetap menentang saya saat itu?"
Tang Wulin berkata dengan ekspresi bingung. Saya tidak tahu. Hari itu tidak akan datang. Anda orang baik. Mengapa Anda menghancurkan dunia? Anda tidak bersama kultus Roh Kudus. Gu Yuena mengambil napas dalam-dalam dan mendorong Tang Wulin pergi dengan lembut. Ada beberapa hal yang harus dilakukan bahkan jika kita tidak mau. Ada juga beberapa tugas yang harus dilakukan apapun yang terjadi. Wulin, suatu hari, kamu akan mengerti mengapa aku sangat kesakitan. Sejak saya bangun, saya masih harus memikul tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab saya. Ini adalah salah satu taman di dalam Star Luo City. Tinggalkan Star Luo sesegera mungkin. Saya bisa merasakan bahwa perang sudah dekat. Sinar perak berdesir lembut di tubuhnya yang cantik. Hanya skala terbalik Raja Naga Emas yang ditangguhkan sebelum lehernya berkedip-kedip dengan kecemerlangan emas. Jangan pergi. Tang Wulin maju selangkah dan ingin meraihnya. Namun, Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan sedih ke arahnya. Tubuhnya mulai memudar. Dengan apa yang kita miliki tadi malam, aku tidak menyesal lagi. Wulin, aku mencintaimu. Sinar perak runtuh ke dalam dirinya sendiri. Ruang itu bengkok. Dan dalam sekejap mata, Gu Yuena menghilang tanpa jejak. Melihat ruang kosong di hadapannya. Tangan yang dulu memeluk tubuhnya sekarang hanya memeluk udara. Rasa kehilangan yang hebat menggantikan perasaan bahagia yang dia rasakan beberapa saat yang lalu. Kenapa dia dan Naer begitu tertutup? Beban apa yang mereka pikul di pundak mereka? Itu pasti terkait dengan pagoda roh entah bagaimana. Tapi aku sekarang guru sekte Tang Sekte. Saya guru paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Tidak bisakah saya melindungi mereka? Mengapa mereka harus meninggalkanku? Rasa sakit yang intens menyerang hatinya. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi melemparkan pukulan ke udara. Boom! Terdengar ledakan sonik yang dalam. Pukulannya telah menciptakan lubang hitam dengan diameter lebih dari 1 meter lebar di udara. Kekuatan hisap yang luar biasa menarik Tang Wulin begitu kuat sehingga ia terhuyung ke depan. Kekuatanku. Tang Wulin dengan cepat menstabilkan tubuhnya sendiri dan melihat tinjunya sendiri dengan kaget. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sebelum ini. Dia buru-buru memfokuskan semangatnya dan melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia mengamati segel Raja Naga Emasnya sendiri. 6 segel yang tersisa setelah ke-12 masih utuh. Namun, tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan aneh lagi. Meridian emas, tulang, dan organ dalamnya ditutupi dengan pancaran 9 warna yang samar. Yang lebih mengejutkannya adalah inti jiwanya. Inti jiwanya telah membesar 2 kali ukuran aslinya. Kekuatan jiwanya yang padat mencair sepenuhnya. Tetapi yang lebih aneh adalah bahwa inti jiwanya mengalir ke atas seperti air terjun terbalik. Itu terhubung dengan lautan rohnya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bisa merasakan bahwa ada inti jiwa lain di dalam lautan rohnya. Itu jauh lebih kecil dari inti jiwa aslinya. Tetapi masih mampu berkomunikasi dengannya. Dia tahu apa arti inti jiwa kedua. Ini adalah tanda Hyper Douluo. Itu juga jalan yang harus diambil jika dia ingin menjadi limit Douluo. Bersambung.